Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil final task magang di Kalbe Nasional dengan judul Machine Learning Project Regression Model and Clustering. Program yang diikuti Data Scientist. Nama saya Iam Santoso, mengikuti batch September 2023. Pengalaman saya sebelumnya itu sempat mengikuti short class data analytics dari Revoyo dan sempat ikut program Alibaba Cloud Computing yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Baiklah, challenge pertama ya the Beaver Connection with PostgreSQL, yang kedua Tableau Public Create Dashboard, yang ketiga Machine Learning Regression menggunakan time series, dan yang keempat Machine Learning Clustering. Task 1 the Beaver. Query 1, berapa rata-rata umur customer jika dilihat dari marital statusnya. Dapat kita lihat pada kode dan hasil kode berikut. Yang masih single itu rata-rata umurnya 29,38 dan yang married 43,04. Query kedua, berapa rata-rata umur customer jika dilihat dari gendernya. Dapat kita lihat dari kode berikut. Yang ingin kita kenal adalah gender. Maka pilih gender. Terus hasilnya 1 itu 39,14 dan 0 40,33. 1 mewakili wanita dan 0 mewakili pria. Query ketiga, tentukan nama store dengan total quantity terbanyak. Dapat dilihat dari hasil store dengan quantity terbanyak itu terdapat pada Lingga, sedangkan store dengan quantity paling sedikit itu ada di Buana Indah. Query keempat, tentukan nama produk terlaris dengan total amount terbanyak. Setelah kita melakukan coding berikut dengan menyatukan antara product name dan transaksi, dapat kita lihat produk name dengan total amount paling banyak yaitu C-Steak dengan 27.615.000. Diikuti dengan Chocobar 21.190.000 dan Ginger Candy dengan total amount paling sedikit di 8.403.200 rupiah. Juga adalah tampilan dari sales dashboard yang dibuat menggunakan Tableau. Dapat kita lihat pada dashboard berikut yang dapat kita lihat dari dashboard berikut yang menampilkan total amount by store name, quantity per month, total amount per day, dan quantity by product. Total amount by store name ada pada Lingga dengan total amount 7.319.000. Sedangkan quantity per month itu paling tinggi terjadi pada bulan Maret 2022, di mana terdapat quantity 1.753. Sedangkan quantity by product itu paling banyak ada di Tahiti dengan 2.853 dan paling sedikit di Jesu 627. Sedangkan total amount per day dalam satu bulan itu cenderung meningkat dari awal hingga akhir bulan. Ini mungkin bisa terjadi karena di akhir bulan mungkin banyak promo yang menarik sehingga pelanggan banyak membelinya di akhir bulan. Baiklah, selanjutnya task 3 mengenai time series menggunakan Python.
Dapat dilihat dari gambar, itu setelah kita awal mula-mula kita bersihkan dulu datanya melalui data cleaning. Setelah dibersihkan, kita satukan datanya menggunakan data merge. Dapat dilihat dari tampilan berikut, DAF merge group by, date kita agregat, terus GTY menggunakan sum, terus reset index. Berikut tampilan data teratas setelah digabung. Berikut adalah plot data time series. Berikut data time series menggunakan observasi, trend, seasonal, dan residual. Dapat kita lihat pada trend cenderung menurun dan stabil, sedangkan pada seasonal itu cenderung naik pada hari ke-7. Kemudian untuk mulai melakukan time series, kita pisahkan terlebih dahulu datanya menjadi 80% untuk data trend dari keseluruhan data dan 20% untuk data test dari keseluruhan data. Berikut tampilan data trend test time series setelah data dipisah menggunakan data trend dan data testing. Berikut tampilan dari data uji stasioner data trend time series. Uji ADF di atas menunjukkan bahwa data sudah stasioner, akan tetapi plot time series akan menunjukkan datanya belum secara musiman. Sehingga akan dilakukan differencing tiap leg musimannya, yaitu leg 7. Setelah kita lakukan differencing pada leg musiman data trend test, dapat dilihat data sudah menunjukkan bahwa lolos dari uji stasioner. Berikutlah plot ACF dan plot PACF, plot auto correlation function dan partial auto correlation function. Dapat dilihat dari data original itu masih cenderung 0. Sedangkan setelah dilakukan differencing data menunjukkan di ACF itu ada yang 0,5, sedangkan di PACF banyak data yang di bawah 0. Model seasonal ARIMA yang terbentuk adalah ARIMA 0,0,0 dengan seasonal 0,117. Akan tetapi kita juga akan melakukan pengecekan untuk model gabungan MA dan atau AR1 sehingga model yang terbentuk adalah model seasonal 0117, 1107 atau 1117. Pada gambar berikut menampilkan plot model terbaik model ARIMA 000 dan seasonal 1107 dengan RMSE value sebagai berikut 16,07, R-score value minus 0,10, sedangkan MAE value menunjukkan 13,35. Model ini memenuhi parameter yang signifikan, asumsi residual white noise dan berdistribusi normal. Berikut forecast model terbaik model ARIMA 000, seasonal 1107. K-means clustering. Setelah kita melakukan time series selanjutnya kita akan menggunakan K-means clustering untuk mengetahui cluster mana saja yang bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Sama seperti tadi, kita terlebih dahulu melakukan data cleaning. Setelah data di cleaning, kita
menyatukan data tersebut menggunakan DF merge group by. Customer aggregate, transaksi itu sebagai count, quantity sebagai count, dan total amount menggunakan summary, garis indeks. Berikut tampilan data paling atas setelah data digabung. Setelah data digabung, kita selanjutnya menormalisasi data untuk mengurangi kemungkinan noise atau bias yang akan terjadi. Di sini saya melakukan normalisasi data per feature. Dapat lihat dari data di bawah setelah dinormalisasi menggunakan index scalar. Dapat lihat hasil grafik di bawah setelah data dinormalisasi. Selanjutnya kita membuka elbow method untuk menggunakan berapa clustering yang akan kita pakai. Berdasarkan elbow method, jumlah cluster yang sesuai adalah 3. Karena di luar itu clusternya jaraknya terlalu dekat. Berikut tampilan siluet plot. Peran cluster siluet skor 0,47, cluster 3 0,43 dan cluster 4 0,367. Berdasarkan keseimbangan tiap cluster siluet plot, jumlah cluster yang optimal adalah 3 cluster. Meskipun rata-rata siluet skor 2 cluster lebih tinggi, kita akan menggunakan 3 cluster untuk pemodelan dengan mempertimbangkan algoritma juga. Berikut adalah PCA atau Visible Component Analysis. N komponen yang dipilih adalah 2 komponen karena variasi data yang tercover 90%. Berikut tampilan visualisasi clustering. Berikut ini hasil customer personality yang akan saya gunakan untuk membuat cluster nantinya. Berikut tampilan dari percentage of customer by cluster. Bisa kita lihat di data, cluster 2 menunjukkan cluster paling tinggi, sedangkan cluster 0 itu rata-rata, sedangkan cluster 1 paling rendah. Berikut tampilan pola customer berdasarkan clustering model. Customer personality berikut. Dapat lihat di bawah ada akumulasi hasil nilai fitur pada setiap cluster. Di mana cluster 2 menunjukkan sebagai high value, cluster 0 sebagai average value, dan cluster 1 low value. Setelah melakukan visualisasi clustering dan menghasilkan beberapa data, dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Cluster 0 sebagai new customer terdapat 130. Berikut hasil clustering interpretasi. Cluster 0 sebagai new customer terdapat 130 customer dengan persentase 29,08%. Cluster di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang sedang, yaitu sekitar 8 transaksi. Rata-rata jumlah atau kuantitas produk yang dibeli customer rendah, yaitu 27 unit. Dan rata-rata jumlah yang dikeluarkan oleh customer yaitu rendah sekitar 228.000. Sedangkan cluster 1 sebagai loyalty customer terdapat 112 customer dengan persentase 25,06%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang rendah, yaitu sekitar 15.
8 rendah, 15 sedang. Oh, kebalik. 8 rendah, 15 sedang. Nah, ini rendah, Cuk. Nah, ini tinggi, ini sedang. Berikut clustering interpretation. Cluster 1 loyalty customer terdapat 112 customer dengan persentase 25,06%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang tinggi, yaitu sekitar 15 kali transaksi. Rata-rata jumlah atau kuantitas produk yang dibeli dapat dilihat dari tampilan berikut. Clustering implementasi. Cluster 1 loyalty customer terdapat 112 customer dengan persentase 25,06%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang tinggi, sekitar 15 kali transaksi. Rata-rata jumlah atau kuantitas produk yang dibeli customer tinggi, yaitu sekitar 57 unit produk, dan rata-rata jumlah yang dikeluarkan customer dapat dilihat dari data berikut. Menunjukkan customer personality berdasarkan presentasi by cluster. Dapat dilihat cluster 2 itu paling tinggi, cluster 0 itu sedang, dan cluster 1 rendah. Dapat dilihat dari pola customer berdasarkan clustering model. Berikut customer personality. Di bawah ada tabel menunjukkan hasil nilai fitur pada setiap cluster. Menunjukkan cluster 2 masuk di high value, cluster 0 average value, dan cluster 1 low value. Clustering interpretation. Cluster 0 itu new customer, terdapat 130 customer dengan persentase 29,08%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang rendah, itu sekitar 8 kali transaksi. Rata-rata jumlah atau kuantitas produk yang dibeli customer rendah, yaitu sekitar 27 unit produk. Dan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh customer yaitu rendah, sekitar 228.000. Cluster 1 itu loyalty customer, terdapat 112 customer dengan persentase 25,06%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang tinggi, yaitu sekitar 15 kali transaksi, dengan rata-rata jumlah atau kuantitas produk yang dibeli customer tinggi, yaitu sekitar 57 unit produk. Dan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh customer tinggi, yaitu sekitar 522.000. Cluster 2 potensial customer, terdapat 205 customer dengan presentasi 45,86%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang sedang, yaitu sekitar 11 transaksi dengan tidak salah. Cluster entrepreneurship pada cluster 2, yaitu kita masukkan ke potensial customer, terdapat 205 customer dengan presentasi 40
5,86%. Customer di kelompok ini memiliki rata-rata transaksi yang sedang, yaitu sekitar 11 kali transaksi. Rata-rata jumlah atau kuantitas produk yang dibeli customer sedang, yaitu sekitar 41 unit produk. Dan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan customer yaitu sekitar 360.000. Berikutnya saya menampilkan business recommendation untuk cluster 0, yaitu new customer. Untuk mendorong pembelian berulang dari pelanggan baru, bisnis dapat fokus pada program loyalitas, menawarkan produk atau diskon untuk pembelian pertama, dan mengirimkan email atau notification push untuk mempromosikan produk atau layanan baru. Berikutnya, untuk cluster 1, yaitu loyalty customer, untuk mempertahankan pelanggan loyal dan meningkatkan nilai mereka, bisnis dapat menawarkan program loyalitas yang lebih menarik dan produk atau layanan eksklusif. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada pelanggan loyal sehingga mereka lebih cenderung untuk tetap menjadi pelanggan Anda. Cluster 2, yaitu potensial customer. Pelanggan potensial adalah pelanggan yang telah membeli produk atau layanan Anda dalam beberapa waktu terakhir. Mereka adalah pelanggan yang memiliki potensi untuk menjadi pelanggan loyal, tetapi mereka belum mencapai tingkat pembelian yang sama seperti pelanggan loyal. Rekomendasi yang diberikan di atas bertujuan untuk meningkatkan jumlah produk yang dimiliki pelanggan potensial per transaksi. Dengan demikian, Anda dapat mendorong mereka untuk menjadi pelanggan yang lebih loyal. Program diskon atau promosi dapat membantu Anda mencapai tujuan ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.